Baik, kita akan lihat pula physical properties yang kedua. Okey, physical properties yang kedua adalah berkaitan dengan solubility ataupun keterlarutan. Okey, so yang ni kita boleh specific solubility alcohol in water lah. Keterlarutan di dalam air. Right, so jadi alkohol secara umum dia, okey, alkohol dan juga air dia boleh membentuk intermolecular forces, hydrogen bonding. Okey, sebab seperti yang kita maklum, di dalam alkohol dia mempunyai OH, manakala air juga ada OH. So di sini boleh membentuk hydrogen bond lah. Okey, hydrogen bond. So di sini akan boleh membentuk hydrogen bonding. Right. So tetapi kalau kita lihat di sini, solubility untuk alkohol decrease with increasing molecular mass. Okay, solubility alkohol decrease with increasing molecular mass. Okay, maksud dia untuk solubility alkohol dia inversely proportional with molecular mass. Okay, molecular mass. Right. Jadi kalau kita lihat alkohol dia ada bahagian yang kita sebut sebagai kepala, yang ini dipanggil hydrophilic area, dan di belakang ini kita sebut sebagai hydrophobic area ataupun fobia lah, fobia dengan air. Jadi maksud dia bahagian belakang ni kalau dia lagi panjang, so maksud dia lagi sukar untuk larut di dalam air lah. Sebab itu molecular mass dengan solubility dia berkadar songsang. Dia terbalik dengan boiling point. Boiling point dia berkadar terus. Molecular mass dia besar, boiling point dia lagi tinggi. Tapi kalau solubility, molecular mass dia makin besar, karbon makin banyak, so keterlarutan di dalam air semakin kurang, disebabkan oleh hydrophobic area dia semakin bertambah. Baik, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, kalau kita tengok di sini adalah etanol, dan di sini adalah butanol. Baik, okey, etanol dan juga butanol. So kalau ikutkan solubility, mana satu yang lebih tinggi, so jadi solubility untuk etanol lebih berbanding dengan butanol. Okay, apa reason dia? Okay, reason dia adalah etanol more soluble, disebabkan oleh less hydrophobic area. Okay, so dia mempunyai hydrophobic area yang lebih sedikit. So mana hydrophobic area untuk etanol? Okay, yang ini. Okay, berbanding dengan butanol, hydrophobic area dia lebih besar. Okay, sebab itu kita kena mention lah. So hydrophobic area untuk etanol lebih kecil. Okay, jadi dia akan lebih mudah untuk dissolve in water. Baik, tengok yang kedua, propanol dan juga heptanol. Propanol dan juga heptanol. Jadi kalau sini kalau kita tidak pasti, so lebih baik kita tuliskan dia punya structure. Propanol maksud dia ada 3 karbon, manakala untuk heptanol ada 7 karbon. Empat, 6, 7. Okey, 2, 4, 6. Okey. So di sini kalau kita lihat hydrophobic area untuk propanol lebih kecil, ada 3 saja. Manakala hydrophobic area untuk
heptanol dia ada 7, lagi panjang lah. Oleh sebab itu solubility untuk propanol lebih tinggi berbanding heptanol. Jadi reason apa dia? Apa reason yang kita nak tulis? Reason dia adalah, so kita kena mention kat sini, propanol more soluble due to smaller hydrophobic area berbanding dengan heptanol. Okay, jadi kena mention kat situ, propanol have less ataupun smaller hydrophobic area. Okay, right. So itu sahaja berkaitan dengan solubility.